kita mulai dari kejadian Adam dan Hawa, ya. Kemarin heavens and hell kita sudah jelas ya urut-urutannya. Nah, kronologisnya dari kejadian 2, manusia keluar. Nanti kita akan belajar manusia itu bukan diusir keluar dari Eden, tapi dia diutus keluar dari Eden. Karena di Eden mereka tidak bisa bermultiplikasi. Mengapa di Eden tidak bisa bermultiplikasi? Karena tidak ada tesuka. Ya, tidak ada birahi. Ya. Di Eden mereka melakukan, mereka diberi firman, mereka dirawat sampai mereka dipersiapkan. Kemudian Elohim mengutus mereka. Kata yang sama dipakai mengutus Adam dan Hawa, dikata salah. Seperti waktu Yehova Elohim salah Musa ke Mesir, ya, Musa diutus ke Mesir, Adam dan Hawa diutus ke dunia yang terkutuk ini. Dan kalau saudara buka bahwa dunia yang terkutuk itu akan berterima kasih kepadamu, ya, saudara lihat dunia terkutuk ini yang celaka ini kemudian berterima kasih karena menjadi gembur, menjadi subur, diolah, dikelola oleh manusia, ya. Sama seperti ketika orang Israel masuk tanah perjanjian, itu dikelola sehingga Israel itu menjadi tanah yang subur. Sama seperti hari ini ketika ada negara Israel, kalau saudara lihat Yerusalem, Tel Aviv itu dulu kering kerontang, kotor, dan hancur. Tapi begitu ada negara Israel di sana, maka negara Israel itu memberkati seluruh dunia. Tanah Israel, tanah yang paling subur di dunia, lebih subur dari Indonesia. Ya, buah-buahannya semua tersubur. Bahkan orang Israel memberkati Ethiopia. Ethiopia dari kelaparan yang membabi buta, kelaparan yang amat sangat. Hari ini Ethiopia 20 besar eksportir pertanian di dunia. Hanya dalam waktu 10 tahun atau 20 tahun, saya lupa ya. Ethiopia menjadi 20 besar eksportir pertanian. Tanah yang terkutuk itu akan berterima kasih kepadamu. Ya, di Kejadian 3 ayat 17 kalau nggak salah. Nah, kemudian saudaraku, itulah perjalanan mereka. Kemudian Kejadian 6, Nadia, iblis berusaha, pembandingnya adalah Wahyu 12, maka si naga ini berusaha membinasakan wanita, yaitu Hawa, keturunan dan keturunannya Hawa. Terus dia semburkan sungai dari mulutnya, tapi bumi membuka dan mereka selamat. Dan mereka selamat. Nuh dan keluarganya selamat dari kejaran iblis, dari pembunuhan iblis. Lihat Kejadian 3, aku akan membuat permusuhan antara keturunan wanita ini dengan keturunan si iblis. Ya, itu hubungannya itu ya. Dan Tuhan peliharakan selama satu masa, satu kairos, 1000 tahun. 2 kairos dari Abraham, 1 kairos 2000 tahun dari Adam sampai Abraham. Itu belum ada perjanjian. Mengapa ada 1 kairos dan 2 kairos? Karena Abraham sampai ke Yesus dan Yesus sampai ke hari ini. Kita menikmati perjanjian Abraham. Ya, Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa, bapa segala bangsa. Abraham sampai Yesus, Yesus sampai hari ini. Itu 2000 tahun, 2000 tahun. Itu 2 kairos. Dan kemudian setengah kairos, yaitu kerajaan 1000 tahun. Nah, sekarang kita masuk dari mulai zaman air bah, kemudian sampai dari mulai zaman sebelum air bah, yaitu tahun 3500. Air bah itu baru mau datang. Di situ ada yang namanya bangsa raksasa, ya. Itu ada tempatnya ada di Erech atau sama dengan Irak, itu ada di Babel, itu abad ke-35 sebelum Yesus. Ada bangsa raksasa Nephilim, maka anak-anak Allah datang pada anak-anak manusia, lahirlah bangsa raksasa. Kemudian ada Nimrod, Kejadian 11, ya, ada Tower Babel, itu ada di Erech Babel, itu Kejadian 11. Itu abad ke-21. Terus ada lagi Nabukadnezar, ya, dan Nebukadnezar.
Itu Babel Neo-Babilonia, abad ke-7, ya, sampai dengan penghancuran Yerusalem, abad ke-6, sebelum Kristus. Kemudian abad ke-7, kebangkitan bangsa Arab, itu bukan di Mekah. Mekah itu nggak ada. Mekah itu tidak pernah ada di peta dunia sebelum tahun 800. Kebangkitan bangsa Arab itu ada di Irak, di Babel, oleh Khalifah Abbasiyah, keluarganya Muhammad Hashimid. Ya, lihat, saudara, the last caliphate, jaraknya dari 35 ke abad ke-35 sebelum Yesus sampai abad 21, 14. Dari abad 21 sampai ke abad ke-7, itu 14 abad. Dari abad ke-7 sebelum Yesus sampai abad ke-7 setelah Yesus, itu 14 abad. Jaraknya selalu 14 abad. 14, 14, 14. Kita ingat Matius 1. 14 keturunan, 14 keturunan, 14. Itu adalah angka generasi. Ya. Jadi setiap generasi itu roh Babel itu ada di dalam. Roh Babel itu apa? Roh agamawi, simbol-simbol, ritual-ritual yang mengelaburkan kita kepada Elohim yang sesungguhnya. Kita itu tidak boleh menyembah Elohim dengan perantara lain selain Yesus. Tapi kita kemudian taruh patung, taruh simbol, taruh tabut, tiruan, taruh mahkota, taruh tongkat, taruh apalagi tumen, semen, minyak urapan, air suci, itu menjadi simbol-simbol Elohim, kehadiran Tuhan Yesus. Seorang pendeta yang saya pernah temu di Belanda, dia ngomong dengan sangat, dan saya cukup kaget, tapi saya nggak membantah. Nggak mungkin orang bisa merasakan Tuhan kalau nggak memakai media, air suci, patung. Kita butuh sesuatu untuk dipegang. Kalau orang Indonesia bilang jimat. Kalau orang Eropa, itu bilang sesuatu media namanya. Kalau orang Indonesia bilang jimat. Nah, itulah Babel. Karena Babel membawa Anda bukan kepada, pokoknya bukan masalah pada iblis kepada lainnya, bukan. Pokoknya supaya Anda dibelokkan daripada Yehovah Elohim yang kita kenali dalam Yesus Kristus. Namamu yang kau berikan padaku. Jadi nama Yehovah diberikan kepada Yesus, ya. Yehovah Yasya, ya. Ya, Bang Damaris kemarin dia bagus sekali dia jelaskan. Semua nama Yesus itu sudah ada. Setiap kali dia bilang Yehovah menyelamatkan, Yehovah Yasya, itu nama Yesus semua tuh, Yesus. Ya, Yehovah Yasya itu kan Yesus kan. Jadi sepanjang perjanjian lama itu semua banyak Yehovah Yasya itu. Yesus itu disebut di perjanjian lama. Nah, itulah nama yang diberikan kepada Yohanes 17 ayat 11. Namamu, nama Yehovah yang diberikan kepada Yesus. Dan roh Babel ini membelokkan kita dari penyembahan kepada Elohim yang sejati, tapi dibelokkan kepada media-media, kepada ritual, kepada simbol. Dan yang paling syarat dengan simbol itu adalah Islam. Syarat Katolik dan Islam. Itu syarat dengan simbol-simbol dan ritual-ritual. Ya. Katolik syarat dengan simbol, ya patung-patung. Islam syarat dengan ritual. Harus sholat begini, harus begitu, kalau nggak begitu nggak sah, batal, dengan segala macam aturan-aturannya. Sementara Yesus membatalkan, tadi bilang ya, semua korban sehari-hari semua dibatalkan oleh Yesus dalam Daniel 9 tadi. Jadi itu ada dalam setiap generasi. Setiap kali Tuhan kasih firman-Nya, Tuhan kasih perjanjian kepada Adam, ya, perjanjian dalam Kejadian 3, manusia kemudian dia merubahnya menjadi perjanjian daging, perjanjian roh dijadikan perjanjian daging. Sehingga manusia yang harusnya mengetahui kebaikan dan kejahatan, itu kemudian diselewengkan, kecenderungan hatinya menjadi jahat. Ya. Mengetahui benar dengan salah itu bukan suatu hal yang jahat, tetapi manusia membuatnya menjadi jahat. Bahkan hakim-hakim di dunia pun bisa dibeli untuk membedakan benar dan jahat, dibeli, maka dia jadi jahat. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, perjanjian dengan Adam, perjanjian dengan diulangi lagi, pelangi. Ya, dunia itu bukan hitam dan putih, ada warnanya. Pelangi mejuku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada warnanya, kamu nggak boleh menghakimi. Pengetahuan benar jahat itu untuk hidup kita dalam kekudusan, bukan untuk menghakimi orang lain.
Tapi kemudian manusia tambah jahat, Kejadian 11. Dia bikin menara Babel, dia sombong, dia pikir dia tahu. Dia konsep Allah. Kalau Allah bisa dikonsep, maka Allah bisa diproduksi. Manusia mengkonsep tumbuhan, maka manusia mengkonsep mesin. Dia bikin pesawat terbang. Dia bikin pesawat antariksa, dia bikin robot. Manusia mengkonsep tumbuhan dan binatang. Dia bikin cloning, kultur jaringan. Manusia mengkonsep manusia, dia bikin manusia. Manusia mengkonsep Tuhan, dia bikin Tuhan. Konsep Tuhan ini sudah ada dari zaman Nimrod, dibuat sama manusia. Dan itulah dibuat sama roh Babel ini. Mengkonsep Tuhan. Hillel mengucapkan, aku mau seperti Elohim, aku mau naik ke gunung Tuhan. Si Elohim bilang, Yesaya 14, ayat 7-14. Dibuang Hillel ini. Dia tahu rahasia sorga. Hillel ini tahu rahasia sorga. Dia melihat, dia dekat dengan Elohim. Oh, ternyata Yesus cuma begitu doang. Dia pikir begitu doang. Kemudian saya juga bisa. Dia berkonsep. Maka dia ajarkan manusia konsep tentang agama. Agama adalah sebuah konsep Babel. Semua agama di dunia itu berasal dari Babel. Ya, dengan ciri-ciri Babel. Coba amatin. Bahkan Katolik pun berasal dari Babel. Helenisme. Ya. Kecuali. Bahkan Yudaisme. Kenapa? Karena Yudaisme bertumbuh sejak mereka dibuang ke Babel. Mereka balik ke Yerusalem. Spirit Babel ini dibawa. Ritual, simbol-simbol. Ya, dibawa. Simbol-simbol dalam ininya mereka. Aturan-aturan yang nggak sesuai Torah lagi, tapi adalah aplikasi dari apa yang mereka dapatkan dari Babel. Makanya ada Talmud Yerusalem, ada Talmud Babel. Itu semua adalah terjemahan dari apa ketika mereka hidup dari Babel. Dibawa dan mereka turun-temurun dan diajarkan. Makanya Yesus marah-marahin mereka. Mereka tidak sujud kepada manusia, tidak sujud kepada patung. Tetapi mereka datang kepada Allah ilusi para ahli Taurat dan Farisi ini. Dan Yesus maki-maki. Dimaki sama Yesus, dikutukin. Wah, itu penyesatan yang luar biasa ya. Memang mereka tidak sama ya dengan orang Islam. Mereka memang tidak sujud kepada patung. Tapi itu penyesatan yang luar biasa dibawa kepada ilusi, sebuah ilusi Allah konsep Unitarian. Unitarian, Binitarian, Trinitarian, Taritarian, semua adalah konsep tentang Allah. Itu adalah Babel. Ya, ketika saudara bisa mengkonsep Allah, maka saudara akan membuat Allah. Saya pikir Allah itu seperti ini. Jangan pikir begitu. Nah, jadi itulah Kejadian 11. Nimrod menyesatkan Babel. Itu mulai dia declare roh Babel. Gerbang Allah. Kemudian mulailah masuk ke perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham dimulai, Kejadian 12. Dan mulai dari Kejadian 12 digenapi di dalam Yesus perjanjian itu. Mulai dari Kejadian zaman Adam sampai zaman Yesus, semua orang pergi ke Hades kalau mati. Tapi begitu zaman Yesus, semua orang pergi, orang percaya pergi ke Paradiso, orang tidak percaya dia pergi ke Hades, ke Seol. Kemudian Yesus berjanji nanti akan ada hari kebangkitan. Orang-orang akan dikumpulkan. Kemudian masuklah kita. Tapi sebelum itu ada masa yang berat, ada tribulation, great tribulation, kesusahan besar. Itu ada masa 7 tahun. Ya, ada 42 bulan dan 1.260 hari. Dibedakan ya, 42 bulan lamanya dan ditambah 1.260 hari. Makanya disebut dengan 7 tahun. Ya, selama 42 bulan dan 1.260 hari. Tetapi bedanya tadi ada yang 3,5 masa. Nah, itu adalah 1 masa 2.000 tahun, 2 masa 2.000 tambah 2.000 dan 1 masa setengah masa itu 1.000 tahun. Ya, jadi 7.000. Nah, sekarang kita masuk ke dalam 7 tahun, yaitu 3,5, 42 bulan kan 3,5 tahun. 1.260 hari itu 3,5 tahun. Kata hari itu dipakai selalu untuk orang kudus. Kata bulan itu dipakai untuk orang untuk musuh, untuk lawan. Jadi setelah masa 42 bulan ini, 1.260, 2 saksi Allah ini akan berduka. Karena dia declare setelah 42 bulan dia injak-injak tempat kudus, Yerusalem. Ya, orang-orang antikris ini, kemudian declare orang-orang kudus, kita orang-orang kudus. Kita langsung berdoa, kita bernubuat terus. Saya hari bernubuat. Saya bernubuat, kita berdoa. 1.260 kita mengenakan kain kabung.
Dan kita dibunuh semua, digorok. Seperti lazimnya orang-orang Islam menggorok, memenggal. Ya, makanya dibilang yang dipenggal dalam Wahyu tadi itu orang-orang yang mati dipenggal tadi banyak itu tadi kan. Martir-martir itu yang mati dibunuh. Nah kemudian itulah saat itu 42 bulan itu dia declare si Al-Mahdi ini itu menjawab juga pertanyaan tadi orang-orang Islam. Mungkinkah orang Islam ini tiba-tiba bangkit? Mungkin. Hari ini mereka merapat ke negeri naga Cina, kebangkitan naga tahun 2000 Cina ya. Hari ini negara-negara Arab merapat ke Cina dan Cina membiayai Afrika dan Arab. Bagaimana cara Cina untuk melawan Amerika? Dia cari musuhnya Amerika siapa? Afrika dan Arab. Jadi mungkin nggak Cina punya banyak uang hari ini, kaya raya mereka. Sekali yuan dinaikkan, kalau harga forex ya yuan dinaikkan, mata uang Cina renminbi dinaikkan, Amerika kolaps. Langsung kolaps karena hutang Amerika besar sekali. Dan Cina dari sejak tahun 2000 sampai hari ini tidak pernah menaikkan renminbi-nya dan itu sudah dikomplain seluruh dunia, tapi nggak mau. Karena begitu dinaikkan, seluruh negara nggak ada yang bisa bayar sama Cina. Akan terjadi tinggi sekali. Negara-negara sana akan terjadi deflasi, dan di Cinanya akan mengutangi banyak sekali. Dan itu strategi Cina untuk membeli negara-negara ini dari dunia. Dan Cina akan bekerjasama dengan Arab. Udah jelas itu di depan mata hari ini kita Cina. Dan Cina adalah bangkitnya sang naga. Dan sang naga ini ngobatin orang-orang Arab ini. Arab ini hari ini bangkrut ya, minyaknya habis. Minyak di Arab hari ini sudah habis. Orang-orang Arab sekarang sedang panik. Amerika punya minyak, ya. Cina punya minyak. Amerika punya minyak hari ini. Harga minyak di Amerika turun. Tapi Arab sekarang bangkrut, sedang dalam bangkrut, ya. Dan sekarang mereka lagi mendekat ke Cina, investasi ke Cina, dia bayar sebelum mereka habis, mereka bayar ke Cina. Dan Cina akan membangkitkan negara-negara Arab ini. Itu yang akan terjadi. Dan kemudian maka negara-negara Islam ini akan menjadi kuat. Ya, dan akan muncul salah satu dari mereka akan muncul. Dan salah satu dari mereka itu mungkin adalah salah satu dari orang yang pernah saya baptis. Karena mereka harus selalu berasal dari kita. Ya, harus belajar dari kita. Jadi secara hurufiah juga mereka benar-benar ada di antara kita, dan kemudian dia declare. Hari ini ada orang-orang Salafi yang dia tahu persis kultur Eropa, dan dia bertindak berbahasa Eropa, dia berpakaian seperti Eropa, tapi mereka orang-orang Salafi yang sangat licik. Dan mereka masuk ada di pemerintahan, ada di LSM, ada di partai politik. Ya, bahkan mereka ada yang menyamar menjadi Kristen. Ya, ada yang pura-pura dibaptis, segala macam. Kita nggak ngerti, dan mereka tahu sekali semua kita. Loh, kok mereka mau dibaptis? Iya, buat mereka jadi Kristen itu gampang. Jadi Islam, bersyahadat saja. Mereka murtad. Terus kemudian untuk baliknya bersyahadat aja, ya kayak Yudi Mulyana sama si Ali Makrus dulu kan. Caranya Islam kan gampang banget. Mungkin bersyahadat di depan mereka udah Islam langsung. Orang-orang yang dulu takut sama Muhammad mau dibunuh, oke, langsung mereka bersyahadat. Mereka selamat dari bunuh. Ya, sama sekarang orang-orang ini terus supaya mereka jangan dibunuh sama orang Islam, mereka bersyahadat saja, selesai dari Islam. Dan mereka adalah salah satu dari kita yang kita baptis, yang pernah kita baptis, yang mungkin, dan mereka itu pokoknya antikris ini salah satu dari kita. Ya, itulah kronologis seperti itu. Kemudian masuklah 42 bulan. Ya, mereka menginjak kota-kota kudus. Mereka mulai bertingkah nih orang-orang ini karena mereka punya one world. Mereka punya satu dunia, satu pemerintahan, satu bahasa. Lihat hari ini orang-orang Arab pergi ke sini ke Eropa. Orang Eropa dulu nggak kenal bahasa Arab. Hari ini orang-orang Eropa kalau kan ada proyek untuk kemanusiaan untuk orang ini. Mereka harus bisa bahasa Arab, apa segala macam. Kadang orang-orang Arab ini susah berbahasa Eropa. Ya, dari semua orang yang saya injili di Eropa ini, yang imigran-imigran ini, hanya bisa dihitung jari yang mereka bisa mau berbahasa
Belanda dan berbahasa Jerman. Ya, kenapa mereka nggak perlu berbahasa Belanda, berbahasa Jerman? Mereka punya komunitas di sini yang berbahasa Arab. Ya, makanya di Jerman itu semua mereka sekarang panik karena mereka semua pakai bahasa Arab, dan banyak orang berusaha ikut-ikut pakai bahasa Arab. Orang Eropa ini mulai. Jadi satu dunia, satu bahasa itu banyak mustahil. Nanti Eropa pun akan berbahasa Arab, bukannya nggak mungkin. Sekarang taruhan bagi orang-orang seperti saya dan para pemberita Injil lainnya di Eropa ini untuk kita panen dulu sama mereka, tuai dulu, setelah itu urusan Tuhan. Nah, itu yang terjadi kronologisnya, itu menjawab tadi kronologisnya. Kemudian dia berdiri, sayalah antikristus. Dia declare, seperti dalam 2 Tesalonika tadi, dia declare, sayalah antikristus. Dia declare, dia menyatakan dirinya. Karena kekuatannya menang sudah nggak ada lagi. Wah, kita kafir, kita mulai meratap, kita mulai doa puasa, kita mulai berbuat, kita mulai militan. Dan kita dianiaya, kita disuruh menyembah 600 tahun, kita nggak mau, kita dipenggal, digorok. Tapi kemudian Tuhan menghukum mereka dengan meterai 1, meterai 2, meterai 3, 4, 5, 6. Semua tulah di Mesir, trompet 1, trompet 2, trompet 3, 4, 5, 6. Sampai klimaksnya, mau trompet ke-7, kita diangkat dulu. Dan itu bumi dikutuk dengan luar biasa. Dan kita masuk kerajaan 1000 tahun, sisa-sisa orang terkutuk yang masih lolos, yang masih hidup, bertahan hidup, selalu ada orang survive. Mereka pindah ke kerajaan 1000 tahun, dan kita yang memerintah mereka. Itu yang terjadi ya.